Santapan Harian Sabtu, 28 Januari 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-9, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam terang-Mu ya Kristus, kami bertelut. Bimbinglah kami di dalam perenungan firman-Mu saat ini. Di dalam cinta kasih-Mu ya Yesus, kami berserah. Amin. 2 Raja-Raja 9 ayat 1-15. Kemudian Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan Nabi dan berkata kepadanya, "Ikatlah pinggangmu, bawalah buli-buli berisi minyak ini, dan pergilah ke Ramot Gilead. Apabila engkau sampai ke sana, carilah Yehu bin Yosafat bin Nimsi. Masuklah, ajak dia bangkit dari tengah-tengah temannya, dan bawalah dia ke ruang dalam. Kemudian ambillah buli-buli berisi minyak itu, lalu tuangkan isinya ke atas kepalanya dan katakan, beginilah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel. Sesudah itu bukalah pintu, larilah dan jangan berlambat-lambat." Lalu nabi muda itu pergi ke Ramot Gilead. Setelah ia sampai, maka tampaklah panglima-panglima tentara sedang duduk berkumpul. Lalu ia berkata, "Ada pesan kubawa untukmu, ya panglima." Yehu bertanya, "Untuk siapa dari kami sekalian?" Jawabnya, "Untukmu, ya panglima." Lalu bangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuang minyak ke atas kepala Yehu, serta berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel. Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab, dan dengan demikian, aku membalaskan kepada Izebel darah hamba-hambaku, nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan. Dan segenap keluarga Ahab akan binasa. Dan aku akan melenyapkan daripada Ahab setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluarga Ahab sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat, dan sama seperti keluarga Baesa bin Ahia. Izebel akan dimakan anjing di kebun di luar Yizreel, dengan tidak ada orang yang menguburkannya." Kemudian nabi itu membuka pintu, lalu lari. Apabila Yehu keluar mendapatkan pegawai-pegawai tuannya, berkatalah seorang kepadanya, "Apa kabar? Mengapa orang gila itu datang kepadamu?" Jawabnya kepada mereka, "Kamu sendiri mengenal orang itu dengan omongannya." Tetapi mereka berkata, "Dusta, cobalah beritahukan kepada kami." Lalu katanya, "Begini-beginilah dikatakannya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel." Segeralah mereka masing-masing mengambil pakaiannya dan membentangkannya di hadapan kakinya, begitu saja di atas tangga. Kemudian mereka meniup sangkakala serta berseru, "Yehu raja!"
Demikianlah Yehu bin Yosafat bin Nimsi mengadakan persepakatan melawan Yoram. Adapun Yoram sedang berjaga-jaga di Ramot Gilead bersama-sama dengan segenap orang Israel menghadapi Hazael, Raja Aram. Tetapi Raja Yoram sendiri telah pulang ke Yizreel, supaya luka-lukanya diobati yang ditimbulkan orang Aram pada waktu ia berperang melawan Hazael, Raja Aram. Yehu berkata, "Jika kamu sudah setuju, janganlah biarkan siapapun meloloskan diri dari kota untuk memberitahukan hal itu ke Yizreel." Sahabat Santapan Harian, Allah berhak untuk memakai setiap manusia sesuai dengan kehendaknya, apakah untuk menjadi saluran berkat ataukah sebagai alat penghakimannya. Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan nabi untuk mengurapi Yehu menjadi raja atas Israel, dan sesudah itu harus cepat-cepat lari. Nabi muda itu kemudian pergi mengurapi Yehu dan mengatakan bahwa Yehu akan membunuh seluruh keluarga Ahab. Dengan demikian, Tuhan membalaskan darah para nabinya yang dicurahkan oleh Isabel. Kemudian nabi itu pun langsung lari. Bawahan Yehu sangat senang, langsung menyebut, "Yehu Raja." Begitu tahu apa yang dikatakan nabi. Mengapa Nabi Elisa menyuruh nabi yang mengurapi Yehu untuk langsung lari? Sepertinya ini karena Elisa khawatir bahwa Yehu akan membunuh nabi yang mengurapinya supaya rencananya membunuh raja tidak ketahuan. Sepertinya Elisa mengerti bahwa Yehu adalah orang yang sangat kejam dan tidak segan, bahkan untuk membunuh nabi Tuhan. Kenyataan bahwa pegawai Yehu tidak terkejut bahwa Yehu diurapi menjadi raja dan dengan cepat menyebut Yehu Raja, menunjukkan Yehu adalah orang yang sangat berambisi. Tuhan telah menubuatkan tentang rencananya menghabiskan keluarga Ahab. Tuhan sengaja memilih seorang yang kejam dan penuh ambisi untuk melakukan tugas penghakimannya tersebut. Paulus mengatakan, di dalam sebuah rumah ada perabot untuk maksud yang mulia dan ada perabot untuk maksud yang kurang mulia. Yehu adalah perabot untuk maksud yang kurang mulia. Adalah hak Allah untuk memakai siapapun untuk tugas apapun. Ingatlah bahwa tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Dengan demikian, ini berarti bahwa Allah sengaja memilih Yehu yang memang kejam dan berambisi menjadi raja dalam menggenapi rencana penghakimannya terhadap keluarga Ahab. Mari kita berdoa supaya kita masing-masing dipakai untuk maksud yang mulia. Mari kita berdoa. Di dalam kasih-Mu ya Allah, kami memohon, tolonglah kami untuk tidak membiarkan apapun menghalangi sinar kemuliaan-Mu untuk senantiasa terpancar melalui hidup kami. Di dalam nama-Mu Yesus, kami siap melakukan kehendak-Mu. Amin.